Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan di puncak pertempuran Arya Saloka dan Sawung Sariti. Ternyata pedang Sawung Sariti terlepas dari tangannya, dan kemanapun ia lari, pedang Arya Saloka menempel di dada Sawung Sariti. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Arya Saloka masih tegak di tempatnya, pedangnya masih melekat di dada adiknya dengan gemetar. Cepat getaran di dadanya sendiri, bahkan tiba-tiba tangannya menjadi lemas. Dan karena itu pedangnya pun semakin tunduk ke tanah. Sawung Sariti melihat keadaan kakaknya, ia melihat pedang itu semakin renggang dan tunduk. Mula-mula ia merasa aneh, kenapa kakaknya tidak membunuhnya? Seperti beberapa tahun yang lalu, meskipun ia telah mengancamnya. Kemudian ia merasakan sesuatu yang tak dapat dimengerti menjalar di hatinya. Perasaan segan dan lebih dari itu. Meskipun demikian, Sawung Sariti tidak mau dipengaruhi oleh perasaannya. Ia tidak mau disebut sebagai seorang pengecut yang takut menentang maut. Karena itu ia masih mencoba berkata, "Jangan menjadi laki-laki cengeng. Aku telah mengangkat dadaku, bunuhlah aku." Namun suara Sawung Sariti sudah tidak selantang tadi. Bahkan suara itu terasa bergetar dan ragu. Arya Saloka menggeram. Kini pedangnya sudah benar-benar terkulai. Dengan mata sayu ia berkata, "Adi Sawung Sariti, masihkah hatimu segelap itu?" Kembali terasa sesuatu berdesir di dada Sawung Sariti. Kakaknya itu benar-benar tak mau membunuhnya. Tapi ia berkata tidak seperti getaran di hatinya. "Apa pedulimu tentang hatiku? Kalau kau sobek dadaku, akan kau lihat warna hatiku itu." Arya menjadi kecewa, seperti Karang Tunggal juga menjadi sangat kecewa. Karena itu Arya berkata putus asa, "Baiklah Adi, ambillah pedangmu. Kita tentukan sekali lagi siapakah yang akan mati di antara kita." Sekali lagi dada Sawung Sariti berguncang. Kesempatan itu masih didapatnya. Aneh, apakah Arya Saloka tidak melihat kemungkinan dadanya sendiri akan tembus oleh pedangnya? Atau barangkali kakaknya itu yakin bahwa ia tak akan dapat mengalahkannya? Namun bagaimanapun juga kesempatan itu benar-benar mengacaukan perasaannya. Dan karena itulah ia tidak segera bergerak memungut pedangnya. Malahan matanya dengan penuh pertanyaan memandang Arya dan Karebet berganti-ganti. Getaran di dalam dadanya semakin lama menjadi semakin keras. Akhirnya terdengarlah suara lamat-lamat jauh dari dalam relung hatinya berbisik, "Sawung Sariti, alangkah luas hati Arya Saloka, seluas lautan yang sanggup menampung air dari manapun datangnya." Dan karena itulah maka ia masih berdiri mematung. Dalam kesepian yang mencekam itu tiba-tiba terdengarlah dari balik gerumbul di tepi parit. Seseorang berkata, "Persetan kalian, perempuan-perempuan cengeng." Semua yang mendengar suara itu terkejut. Serentak mereka menoleh ke arahnya. Dan nampaklah sebuah bayangan bergerak-gerak di balik gerumbul-gerumbul di tepi parit. Dan suara itu berkata lagi, "Aku telah mencoba menyabarkan diri, menunggu kalian saling membunuh, tapi aku tidak telaten. Kalian berperasaan seperti perempuan cengeng. Kenapa kalian tidak bertempur dan membunuh secara jantan?" Dada ketiga anak muda yang berdiri di bawah pohon nyamplung itu menjadi semakin berdebar-debar.
Dan bayangan itu masih saja berada di sana sambil meneruskan kata-katanya. Aku telah menunggu untuk mengurangi darah yang melumuri tanganku. Tidak-tidaknya aku hanya tinggal membunuh 2 di antara kalian bertiga atau 1 apabila kalian laki-laki dan bertempur seperti laki-laki. Tapi tidaklah demikian. Karena itu maka kalian telah memberatkan pekerjaanku, membunuh kalian bertiga dengan tanganku. Tidak seorang pun dari ketiga orang di bawah pohon nyamplung itu yang bergerak. Semua berdiri mematung dengan hati yang tegang. Mereka menunggu untuk mengetahui siapakah yang berbicara itu. Berdesirlah dada mereka dan darah mereka seakan-akan membeku ketika mereka melihat bayangan di belakang gerumul itu meloncat dengan tangkasnya, melangkahi pohon-pohon perdu seperti seekor burung gagak yang berwarna kelam di malam yang gelap. Mereka menjadi semakin terkejut lagi ketika bayangan itu telah berdiri di antara mereka di bawah pohon nyamplung. Ternyata bayangan itu adalah seorang yang bertubuh bongkok dan berwajah mengerikan seperti wajah hantu. Bugel Kaliki, desis Sawung Sariti. Orang bongkok dari lembah Gunung Cermin itu tertawa berderai, katanya, "Kau pasti mengenal aku dengan baik." Dada Aryo Saloka berdesir mendengar kata-kata itu. Kemudian hantu bongkok itu berkata pula, "Nah, aku juga ingin melihat bahwa kau dan anak murid Maiso Jenar ini laki-laki. Tapi aku kecewa. Kan itu biarlah aku yang membunuhmu, dan yang seorang ini aku harus tidak tahu apakah hubunganmu dengan kedua anak ini. Namun karena kau hadir juga di sini, maka kau pun akan aku binasakan." Karang Tunggal pun pernah mendengar tentang Bugel Kaliki. Ia tahu benar bahwa Bugel Kaliki adalah tokoh sakti dari golongan hitam seperti Pasingsingan, Simorodro Tua, Suro Sarunggi, dan sebagainya. Namun terdorong oleh jiwa kejantanannya yang meluap-luap dalam dadanya, seperti sifat-sifatnya yang melonjak-lonjak dipenuhi oleh daya hidupnya, maka ia pun marah bukan buatan. Dengan berdiri tegak dan bertolak pinggang, ia berkata lantang, "Hei Bugel Kaliki, kalau kau belum mengenal aku, akulah yang bernama Karang Tunggal, yang disebut juga Mas Karebet dalam panggilan Joko Tingkir." Bugel Kaliki mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran melihat sikap anak muda yang seakan-akan tidak mengenal takut kepadanya. Maka katanya, "Sudahkah kau kenal nama Bugel Kaliki dengan baik?" "Aku sudah cukup mengenal," jawab Karebet. "Bugel Kaliki adalah tokoh sakti dari lembah Gunung Cermi." Bugel Kaliki tertawa, katanya di antara derai tertawanya, "Bagus, kau telah mengenal namaku. Tapi kenapa kau berani bertolak pinggang di hadapanku?" Kemarahan Karebet menjadi semakin muncak, jawabnya, "Aku tidak mau kau hinakan dengan kata-katamu. Apakah kau kira membunuh kami bertiga ini semudah membunuh cacing?" Sekali lagi Bugel Kaliki tertawa lebih keras dari semula sehingga tubuhnya berguncang-guncang. "Diam," bentak Karebet. "Aku muak melihat tampangmu, apalagi kalau kau sedang tertawa." Bugel Kaliki terkejut sehingga tertawanya berhenti bukan main. Anak itu berani membentak-bentaknya, karena itu matanya menjadi buram dan redup. Dipandangnya Karang Tunggal dengan seksama, perlahan-lahan ia berjalan ke arah anak muda itu. Aryo Saloka dan Sawung Sariti tiba-tiba menjadi tegang. Apakah ia harus berdiri membiarkan Karang Tunggal mengalami bencana? Tiba-tiba terasa pula perasaan dendam di antara mereka. Mereka merasa bahwa kini nasib mereka serupa. Mereka bersama-sama akan mengalami bencana. Apabila Bugel Kaliki benar-benar bertindak atas mereka, apalagi di dalam relung hati Sawung Sariti telah memancar seperti api yang menerangi kegelapan hatinya. Maka ketika mereka melihat Bugel Kaliki melangkah perlahan-lahan mendekati Karang Tunggal, tanpa mereka sengaja, Aryo dan Sawung Sariti pun melangkah maju. Melihat kedua anak muda yang lain bergerak, Bugel Kaliki berhenti. Pandangan matanya yang buas berganti-ganti hinggap di wajah Aryo dan Sawung Sariti. Kedua anak muda ini pun ternyata tidak gentar menghadapinya. Sehingga dengan demikian Bugel Kaliki menjadi semakin marah dan terdengarlah ia berteriak,
Apakah kalian bertiga tidak takut menghadapi aku, Bugel Kaliki dari Gunung Cermi? Selama kami masih berpijak pada kebenaran, tak ada yang kami takuti, jawab Aryo Saloka. Gila, gerap Bugel Kaliki. Kau berdua telah terluka, membunuh kalian akan sama mudahnya dengan membunuh semut. Aku sudah siap untuk mati sejak tadi, saut Sawung Sariti. Namun jangan mimpi kami akan menyerahkan leher kami tanpa perlawanan. Dan kalau aku mati karena tanganmu, maka aku akan mendapat penghormatan sebagai seorang laki-laki dari Pamingit. Bukan karena pertentangan antara keluarga sendiri. Aku sekarang menyesal bahwa aku telah melawan Kakang Aryo Saloka. Aryo Saloka dan Karang Tunggal bergetar hatinya mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu. Ketika mereka mandangi wajah Sawung Sariti, nampaklah betapa ia berkata dari dasar hatinya. Karena itu di dalam dada Aryo Saloka terdengar suara berbisik. Terima kasih adikku, mudah-mudahan kau mendapat sinar terang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam pada itu Bugel Kaliki menjadi bertambah marah juga. Ia mengharap bahwa seharusnya ketiga anak muda itu menjadi ketakutan, menggigil dan berjongkok minta ampun. Tapi ternyata mereka telah menengadahkan dada mereka. Bahkan anak yang bernama Karang Tunggal masih saja berdiri bertolak pinggang. Karena kemarahannya itu tiba-tiba Bugel Kaliki berkata nyaring, "Hei tikus-tikus yang tak tahu diri, kalian telah berbuat kesalahan pada akhir hayat kalian. Alangkah menyenangkan apabila aku melihat kalian meronta-ronta dan menderita sakit pada saat ajal tiba." Kata-kata itu diucapkan oleh seorang iblis yang mengerikan. Karena itu maka ketiga dada anak muda itu pun berdesir pula. Namun mereka bukanlah tikus-tikus seperti yang dikatakan oleh orang bongkok dari Gunung Cermi itu. Karenanya mereka pun desiran di dada mereka terasa seperti menggores jantung. Namun mereka tidak menjadi gentar. Terdengarlah Karang Tunggal menjawab, "Omong kosong, kau ingin menakut-nakuti kami, supaya kami menjadi menggigil dan kehilangan nafsu perlawanan kami." Jawaban itu benar-benar membakar hati Bugel Kaliki seperti katit yang melompat dan menampar mulut Karang Tunggal. Gerakan Bugel Kaliki benar-benar demikian cepatnya dan tak terduga-duga sehingga tak seorang pun mampu mencegahnya. Bahkan Karang Tunggal pun tak mampu mengelak. Namun gerakan Bugel Kaliki bukanlah serangan yang sebenarnya. Ia menampar saja karena marah. Meskipun demikian, tangan Bugel Kaliki adalah tangan hantu yang seakan-akan gumpalan timah yang keras. Karena itulah maka tamparan itu seolah-olah seperti ayunan bandul timah yang berat menghantam pipi Karang Tunggal. Meskipun Karang Tunggal mencoba mengelak, namun kecepatannya bergerak tidak dapat memadai kecepatan Bugel Kaliki. Sehingga karena itu maka tangan Bugel Kaliki tak dapat dihindari. Namun demikian Joko Tingkir tak terpelanting dan terbanting jatuh. Kepalanya hanya tergeser sedikit dan ia terdorong mundur beberapa langkah. Bugel Kaliki melihat kenyataan itu, ia sudah mengatur kekuatan geraknya. Menurut dugaannya, anak yang sombong itu akan terpelanting dan jatuh berguling di tanah. Tapi Karebet ternyata tidak demikian, bahkan terasa seolah-olah ada lambaran yang membatasi tangannya dan tubuh anak itu. Karena itu maka Bugel Kaliki menjadi berdebar-debar dengan pandangan mata yang buas. Ia memandang Karebet seperti hendak ditelannya hidup-hidup. Dari mulutnya tiba-tiba terlontar kata-katanya, "Setan, dari mana kau memiliki aji lembu sekilan?" Karebet kini telah tegak kembali. Ia telah mengeterapkan ilmunya sejak ia melihat kedatangan hantu yang dapat bergerak cepat saat itu. Memang ia sudah menyangka bahwa Bugel Kaliki pada suatu saat akan bergerak cepat itu. Karena itu ia pun selalu bersiaga, namun ia tidak menjawab pertanyaan hantu bongkok itu. Aryo Saloka pun tergetar melihat peristiwa itu sejak pertemuannya yang pertama dengan Karang Tunggal. Ia telah mengagumi ketangguhan dan ketangkasannya. Kini ia menyaksikan betapa Karebet berhasil mempertahankan keseimbangannya dari dorongan tangan Bugel Kaliki.
apalagi Sawung Sariti. Dadanya berguncang ketika ia mendengar Bugel Kaliki berkata bahwa anak muda yang bernama Karangtunggal memiliki aji lembu sekilan. Kalau demikian, pikirnya, ia tidak bersungguh-sungguh ketika melawan aku. Alangkah bodohnya aku. Kalau ia terapkan ilmu lembu sekilan, maka aku pasti sudah binasa karena pedangnya. Bapakku tak dapat mengenalinya dan ia dapat sekehendak hatinya menusuk dadaku dari arah yang disukainya. Dalam pada itu terdengar Bugel Kaliki berkata, "Kalau demikian, kaulah yang harus dibinasakan lebih dahulu. Bab ajimu itu apabila kelak benar-benar dapat kau matangkan, maka kau akan menggulung jagat, tapi sekarang belum. Ternyata kau masih bergelar karena dorongan tanganku. Kalau aku hantam sekuat tenagaku, meskipun kau melambari dirimu dengan lembu sekilan, namun igamu rontok seluruhnya." Karangtunggal masih tetap berdiam diri, namun ia benar-benar telah bersiaga. Kalau datang serangan yang tiba-tiba dan dengan sepenuh tenaga, ia pun telah bersiap mengelak. "Nah, bersiaplah untuk mati. Kalian bertiga akan aku binasakan secepat-cepatnya sebagai pembalasan dendam atas kematian sahabat-sahabatku," kata Bugel Kaliki seterusnya. Karangtunggal, Aryo Saloka, dan Sawung Sariti sadar bahwa Bugel Kaliki pasti berusaha untuk melaksanakan kata-katanya. Karena itu segera mereka pun bersiap. Tanpa berjanji, Aryo Saloka dan Sawung Sariti bergerak mengambil tempat masing-masing. Mereka berdiri sebelah menyebelah dari hantu bongkok itu, sehingga mereka dapat mengambil garis perkelahian yang berbeda-beda. Sekali lagi terdengar Bugel Kaliki mendengus dan kemudian tertawa pendek. Setelah itu ia pun mulai bergerak menyerang Karangtunggal. Namun Karangtunggal telah benar-benar siap. Ia kali ini berusaha membebaskan dirinya dari tangan Bugel Kaliki. Dan ketika Bugel Kaliki mencoba mengulangi serangannya, datanglah serangan Aryo Saloka dan Sawung Sariti bersama-sama. Bugel Kaliki menggeram marah, terpaksa ia menghindari kedua ujung pedang itu. Namun gerakannya sedemikian tangkasnya sehingga sesaat kemudian ia pun telah berhasil meloncat menyerang Aryo Saloka. Ia menyilangkan pedangnya di muka dadanya, tapi Bugel Kaliki menggeliat di udara dan serangannya telah berubah mengarah lambung. Aryo terkejut melihat perubahan itu. Untunglah Sawung Sariti dengan pedangnya yang panjang menyerang langsung dengan garis mendatar, memotong gerakan Bugel Kaliki. Sekali lagi Bugel Kaliki menggeram. Ternyata anak-anak itu benar-benar bukan anak-anak kecil. Ketika ia melihat perkelahian antara Aryo Saloka dan Sawung Sariti, memang ia telah mendapat gambaran tentang ilmu kesaktian anak itu. Namun kini ia telah membuktikannya. Namun Bugel Kaliki adalah seorang iblis yang mengerti ketika pedang Sawung Sariti itu terjulur. Bugel Kaliki melentingkan ke samping. Dengan demikian Sawung Sariti terseret kekuatannya yang dikerahkan seluruhnya. Bugel Kaliki terkejut. Ia melihat Sawung Sariti sedang mencoba mempertahankan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian ia menyerang. Melihat serangan itu, tetapi ia terhalang oleh adiknya yang kemudian dilakukan adalah menjulurkan pedangnya. Di atas punggung Sawung Sariti menanti kedatangan Bugel Kaliki. Tetapi perlawanan itu tak banyak berarti bagi Bugel Kaliki. Dengan cepatnya ia melontar diri ke arah anak muda dari Pamingit itu. Tapi sekali lagi Bugel Kaliki menggeram, bahkan mengumpat-umpat habis-habisnya. Ketika tiba-tiba tubuhnya tertumbuk dengan Karangtunggal yang sengaja menghalang-halangi geraknya. Dengan demikian Bugel Kaliki terhenti di tempatnya, namun Karangtunggal terpelanting beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Untunglah bahwa ia berhasil menempatkan dirinya sehingga tidak menimpa Sawung Sariti dan Aryo Saloka. "Gila!" teriak Bugel Kaliki. "Kau tidak mati karena benturan ini?" "Bagaimana kau lihat?" sahut Karangtunggal yang sudah berhasil berdiri. Ternyata aji lembu sekilan telah menyelamatkannya. Meskipun ia terpaksa terpelanting jatuh, namun ia tidak mengalami luka pada tubuhnya. Kesempatan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sawung Sariti dan Aryo Saloka. Secepat-cepatnya mereka mempersiapkan diri mereka untuk menanti serangan-serangan yang baru. Tapi pertempuran yang baru terbentur itu setelah
memberi mereka gambaran bahwa umur mereka tidak akan terlalu panjang lagi. Bugel Kaliki segera bersiap maju, matanya menjadi bertambah merah karena kemarahan yang menyala di dadanya semakin menjadi-jadi pula. Ketika anak muda itu ternyata mampu bertahan beberapa saat menghadapinya. Karena itu ia menggeram tak henti-hentinya dan mengumpat tak habis-habisnya. Ketika Bugel Kaliki telah siap dengan serangannya, tiba-tiba ia terkejut sehingga ia tegak mematung. Ia melihat anak yang bernama Karangtunggal itu meraih sesuatu dari dalam bajunya, dan ketika tangannya itu ditariknya, ia telah menggenggam sebilah keris yang memancarkan cahaya buram seperti bara, dan tiba-tiba pula dari mulutnya terdengarlah ia berdesis, "Sengkelat!" "Ya," sahut Karangtunggal, "inilah Kiai Sengkelat." "Setan!" hantu itu bergumam. Namun hatinya berdebar-debar cepat sekali, apalagi ketika ia melihat keris itu tidak bercahaya berkilat-kilat seperti pernah didengarnya, dan pernah juga ia mendengar cerita bahwa sengkelat yang demikian itu menyatakan bahwa jiwa keris itu telah luluh dalam jiwa pemegangnya. Apalagi ketika ia mendengar bahwa Karangtunggal membenarkan dugaannya bahwa yang dipegang itu adalah Kiai Sengkelat. Aryo dan Sawung Sariti pun berdebar-debar pula melihat keris itu. Meskipun mereka belum pernah mengenalnya, namun terasa bahwa si Aji yang bercahaya buram itu mempunyai pembawaan yang luar biasa. Apalagi ketika mereka mendengar Bugel Kaliki menyebut nama keris itu Sengkelat, dan nama keris itu pernah didengarnya.